Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fitriani dengan NIM 23121132. Saya dari kelas PAI 4D. Di sini saya akan menjelaskan serta menjawab soal-soal pengembangan kurikulum. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud kurikulum implementation dan kurikulum evaluation serta berikan contoh masing-masing. Yang pertama, kurikulum evaluation ialah proses penilaian terhadap efektivitas dan kualitas kurikulum yang telah diimplementasikan. Ini melibatkan pengumpulan data dan informasi. Contohnya itu, setelah 1 tahun pelaksanaan kurikulum, baru sekolah melakukan evaluasi dengan cara mengumpulkan data baik dari siswa, murid, dan orang tua. Kurikulum implementation ialah proses pelaksanaan kurikulum yang telah dirancang. Ini mencakup semua kegiatan yang dilakukan untuk menerapkan kurikulum. Contohnya itu, sebuah sekolah menerapkan kurikulum baru yang berfokus pada pembelajaran berbasis proyek. Dalam implementasinya, guru-guru itu dilatih untuk menggunakan metode siswa dibagi kelompok untuk mengerjakan proyek dan menyediakan bahan ajar serta fasilitas yang diperlukan. Yang kedua, jelaskan 2 bentuk pendekatan desain kurikulum dan apa keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama ada subject matter centered kurikulum, ialah pendekatan kurikulum yang berfokus pada pengajaran materi atau konten tertentu. Kurikulum itu dirancang berdasarkan disiplin ilmu yang terpisah. Contohnya itu kayak pendekatan kurikulum sekolah dasar yang mengajarkan mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam secara terpisah. Keunggulannya itu memungkinkan mendalam materi secara mendalam dalam disiplin ilmu. Terus kelemahannya itu kurangnya koneksi antara mata pelajaran yang dapat membuat siswa itu sulit untuk melihat relevansi antara disiplin ilmu. Yang kedua ada interdisciplinary kurikulum, ialah pendekatan yang mengintegrasi beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih holistik dalam pendekatan ini. Contohnya itu kayak pendekatan proyek pembelajaran yang menggabungkan ilmu alam, matematika, dan seni untuk menciptakan model ekosistem. Keunggulannya itu untuk mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kreatif dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Kelemahannya itu dapat menjadi lebih sulit untuk merencanakan dan mengimplementasikan karena memerlukan kolaborasi antara guru dari berbagai disiplin. Soal yang ketiga, mengapa penting bagi guru untuk memahami konsep-konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan? Memahami konsep-konsep teknologi dalam kurikulum sangat penting bagi guru. Karena apa? Untuk meningkatkan keterlibatan siswa, teknologi dapat membantu pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Dengan menggunakan alat digital, guru itu dapat menciptakan pengalaman belajar. Akses ke sumber daya online itu seperti kayak video, artikel, alat pembelajaran interaktif yang dapat memperkaya teknologi. Keempat, apa pengertian Ajas Iptek dan berikan contoh dan penjelasannya. Ajas Iptek dalam pengembangan kurikulum merujuk pada prinsip yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum pendidikan. Contoh penjelasannya itu kayak penggunaan teknologi dalam pembelajaran, penggunaan perangkat lunak, pembelajaran interaktif, dan aplikasi mobil yang mendukung proses pembelajaran mengajar. Penjelasannya itu dengan memanfaatkan teknologi, siswa dapat mengakses sumber belajar yang lebih luas dan beragam serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Yang kelima, sebutkan apa saja prinsip umum dan khusus dan berikan contoh prinsip kontinus dalam pengembangan kurikulum. Prinsip umum itu prinsip kontinus
yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan yang baik. Prinsip efisien, peran kurikulum dalam pendidikan sangat penting dan bahan vital dalam proses pembelajaran. Ini mencakup segala hal perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Terus prinsip khusus. Prinsip khusus itu penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan kebijakan pemerintah, masyarakat tentang kebutuhan mereka seperti pandangan para ahli dan bidang-bidang tertentu. Prinsip pemilihan isi pendidikan kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang ada dapat dijadikan dasar acuan. Diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus. Terus contoh dari prinsip kontinus dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengajaran bahasa Inggris, itu tuh siswa diajarkan kosakata dasar dan frasa sederhana terlebih dahulu. Setelah mereka menguasai kosakata tersebut, frasa tersebut, mereka kemudian belajar tentang struktur kalimat, tata bahasa, dan akhirnya berlatih berbicara dengan menulis dan memberi kompleks. Misalnya siswa gitu tuh belajar dengan kata bahasa, kata benda, kata kerja sebelum mempelajari cara melakukan kalimat sederhana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.